mengimplementasikan teori secara faktual, sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang diperlukan di dunia kerja. Nah, pada dasarnya ini juga sebagai tempat pelatihan ya. Pelatihan bagi Anda ya untuk mengimplementasikan ilmunya yang diperoleh selama di kampus. Kemudian menjembatani gap antara teori dan praktek. Jadi dalam hal ini tujuan KKLP juga menjembatani gap. Gap itu apa? Ya, jarak ya antara teori dan praktik supaya tidak terlalu jauh. Jadi untuk menjembatani gapnya. Kemudian melakukan kerjasama tim. Nah, KKLP ini itu terdiri dari tim. Tim diantaranya tim dalam kelompok. Ya. Itu tim dalam kelompok itu biasanya 1 sampai 3 orang. Cuma kalau sendiri tidak bisa disebut tim ya, walaupun namanya tetap tim. Cuma alangkah repotnya kalau satu tim itu cuma sendiri. Kemudian mengkaji dan mengobservasi realitas di lapangan. Nah, ini juga tujuannya KKLP. Anda harus mengkaji dan mengobservasi, ya, mempelajari, ya, dan mengevaluasi realitas kenyataan di lapangan. Apa-apa saja yang Anda hadapi. Kemudian mengkaji permasalahan-permasalahan praktis dunia kerja. Dan belajar memberikan alternatif solusi. Di situ Anda juga akan mempelajari, ya, mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada, dan belajar juga memberikan alternatif solusi. Tapi perlu Anda ingat, bila nantinya Anda menghadapi masalah dan Anda tidak bisa mengambil keputusan, Anda juga harus konsultasi kepada pembimbing Anda, baik yang ada di lapangan maupun dari pihak kampus. Ya. Kemudian, permasalahan praktis tersebut bisa dilanjutkan sebagai bahan kajian atau tema untuk skripsi Anda. Nah, bila di tempat ya KKLP Anda di situ ada bahan untuk dijadikan kajian tema dalam skripsi, bisa jadi, bisa dikatakan 1 dayung, 2 30 terlampaui. Bisa untuk membuat laporan dalam KKLP, yang kedua bisa dijadikan sebagai bahan acuan penelitian dalam pembuatan skripsi. Ya. Kemudian syarat dan ketentuan KKLP. Nah, ini ada syaratnya. Mahasiswa aktif semester 8 atau telah menempuh minimal 136 SKS. Ini sudah ketentuan dasar dari pihak akademik. Ya. KKLP dilaksanakan pada perusahaan swasta atau instansi pemerintah. Nah, perusahaan swasta ini bisa jadi itu perusahaan-perusahaan, mungkin ada perusahaan saudara Anda sendiri, atau om Anda, atau keluarga Anda, bisa jadi. Atau instansi pemerintah. Instansi pemerintah saya kira banyak di Makassar ya. Kemudian perusahaan atau instansi tujuan PKL harus berbadan hukum dan bersedia menyediakan pembimbing lapangan. Jadi, selama Anda melakukan kegiatan KKLP, Anda juga akan dibimbing ya oleh pembimbing yang ada di lapangan. Dalam hal ini, di tempat Anda melakukan KKLP. Entah itu kepala bagian kah, ya,
entah pimpinannya sendiri, tetapi secara umum itu biasanya ya dibimbing oleh apa namanya, kepala bagian biasanya. KKLP dilaksanakan kurang lebih 2 bulan. Kalau zaman dulu-dulu itu biasanya 1 bulan. Tapi kalau yang sekarang, ya dulu-dulu ini maksudnya yang dulu. Ya. Tapi kalau di Karisma, secara umum itu 2 bulan. KKLP dilaksanakan pada semester genap dan semester ganjil. Dalam hal ini, ya sesuai ketentuan yang telah distandarkan oleh pihak akademik. Kadang-kadang ada di semester genap dan ada juga mungkin yang di semester ganjil. Kemudian, membayar biaya pelaksanaan KKLP. Nah, ini ketentuan yang tidak bisa ditolak. Ya. Membayar biaya pelaksanaan KKLP. Karena Anda sendiri pada saat melakukan KKLP, itu dibekali ya dengan pakaian seragam misalnya ya gitu. Mahasiswa sanggup mematuhi aturan yang berlaku di tempat KKLP dan selalu menjaga nama baik STIMIK Karisma Makassar. Nah, ini jelas mahasiswa harus mematuhi aturan yang berlaku di tempat KKLP-nya. Sebab kalau semau-maunya sendiri ya tentu saja orang akan tidak suka. Sebagai contoh, ada tamu masuk ke rumah Anda, terus tamu itu melakukan apa saja yang disukai, dan tentu saja itu mungkin ya Anda tidak suka lihatnya, ya barangkali ya tidak akan lama KKLP di situ. Jadi dalam hal ini Anda harus mematuhi aturan-aturannya, ya. Dan selalu menjaga nama baik STIMIK Karisma Makassar, alma mater. Sebab apa? Untuk tahun-tahun berikutnya, kemungkinan adik-adik kalian juga akan melakukan KKLP di tempat itu juga. Maka apabila nama Anda cacat di situ, otomatis juga nama baik STIMIK Karisma juga akan tidak baik di situ. Ya. Jadi dalam hal ini Anda membawa dua dua kepribadian, ya, sebagai mahasiswa dan sebagai alma mater dari Karisma. Seolah-olah Anda di situ akan bekerja seperti pegawai di tempat Anda KKLP. Ya. Mungkin secara umum memang orang biasa mengatakan untuk disuruh ini, disuruh itu. Tetapi itu ada baiknya juga. Karena Anda bisa mempelajari, ya, Anda bisa berpikir, dan Anda juga bisa mengambil putusan. Anda bisa mengambil maknanya, ya, ambil positifnya. Kemudian, dalam satu perusahaan atau instansi boleh lebih dari satu kelompok mahasiswa. Ingat, dalam satu perusahaan atau instansi, kalian boleh lebih dari satu kelompok mahasiswa. Ingat, satu kelompok itu antara 1 sampai 3 mahasiswa. Mungkin satu kelompok 2 orang, atau mungkin satu kelompok 3 orang, atau mungkin ya terbalik-balik, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Walaupun demikian, ya, pada dasarnya saat membuat laporan nanti, antara kelompok satu dan kelompok yang lain akan membuat sendiri-sendiri. Ya. Kemudian, KKLP disesuaikan dengan bidang minat pada program studi yang bersangkutan. Ya, KKLP di sini disesuaikan dengan bidang minat pada program studi yang bersangkutan. Dalam hal ini kan umumnya, biasanya pada saat
Anda mau melakukan KKLP, Anda sudah melakukan pendekatan ya, kepada perusahaan itu atau instansi itu, kemungkinannya bila Anda melakukan KKLP di situ. Dari situlah Anda bisa melihat atau bisa berpikir kira-kira pekerjaan apa nantinya yang akan dikerjakan di tempat itu. Ya. Itulah gunanya istilahnya, ada istilah pra-KKLP. Artinya Anda sudah dulu menghubungi instansi itu. Ya. Jadi setelah ada lampu hijau, baru Anda minta surat pengantar dari prodi. Selanjutnya, KKLP disesuaikan dengan bidang minat pada program studi yang bersangkutan. Selanjutnya, KKLP disesuaikan dengan bidang minat pada program studi yang bersangkutan. Nah, untuk hal ini, apabila bidang minat pada program studi yang bersangkutan itu tidak sesuai, barangkali Anda bisa minta pindah ke bagian lain misalnya ya. Itu biasa terjadi. Nah, seperti dulu-dulu ada yang KKLP itu hanya cuma disuruh menerima telepon saja. Nah, itu sepertinya tidak sesuai dengan bidang minat ya pada program studi. Kalau ada hal yang demikian, barangkali Anda bisa mengajukan ke pembimbing lapangan ya untuk dipindahkan ke bagian yang sesuai dengan bidang minatnya ya. Beban SKS KKLP. PKL ya prakteknya ya. Prakteknya mempunyai bobot 2 SKS. 2 SKS untuk praktik lapangan yang meliputi 2 SKS sementara dengan praktik lapangan selama 8 sampai 10 jam per minggu atau 128 sampai 160 jam selama 1 semester. Kemudian karena dilaksanakan 2 bulan antara 48 sampai 50 hari, maka praktik dilaksanakan 5,5 sampai 6,5 jam per harinya. Akan tetapi di lapangan ya kadang ketentuannya itu disesuaikan atau diminta berdasarkan ketentuan atau kebiasaan di perusahaan-perusahaan itu. Sebab ada juga yang dari pagi sampai sore. Dalam hal ini tergantung dari Anda sendiri. Apakah Anda akan mengikutinya ataukah Anda akan memberikan pilihan seperti ini, 5,5 jam atau 6,5 jam sehari. Dalam hal ini juga Anda bisa konsultasikan. Sebab pada dasarnya karena Anda bukan pegawai di situ, biasanya itu ada keringanan. Ya. Selanjutnya, tahapan KKLP. Itu seperti ini, flow-nya ya. Mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan, penyusunan laporan dan bimbingan, kemudian seminar hasil. Ya. Seminar dan penilaian.
Ya, jadi untuk dalam hal ini persiapan tentunya Anda semua sudah melakukan persiapan-persiapan. Sedangkan pelaksanaannya itu mulai dari Anda secara resmi akan melakukan pelaksanaan KKLP. Ini biasanya sudah ditentukan ya berdasarkan surat ya balasan dari pihak perusahaan atau instansi. Setelah Anda melakukan pelaksanaan kerja lapangan itu, kemudian Anda akan melakukan penyusunan laporan. Nah, dalam penyusunan laporan ini, Anda akan dibimbing oleh pembimbing dari pihak akademik. Begitu juga bisa juga dibantu oleh pembimbing lapangan. Tapi secara umum, pembimbing lapangan itu hanya memberikan saran-saran ya yang berupa lisan-lisan. Sementara penyusunan laporannya secara umum juga itu dibebankan kepada pembimbing dari akademik. Biasanya ini dalam 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali mahasiswa harus membawa daftar kegiatan selama KKLP. Jadi seminggu sekali atau 2 minggu sekali kalian harus datang ke kampus ya, atau minimal bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan pembimbing akademik dalam upaya Anda melakukan penyusunan laporan. Setelah itu, biasanya juga Anda disuruh menyusun laporan itu biasanya sejak awal-awal. Supaya apa? Pada saat seminar dan penilaian, itu biasanya ada tenggat waktu 2 minggu. Jadi setelah Anda selesai secara resmi, ditarik dari lokasi PKL, ada waktu 2 minggu sebelum Anda melakukan seminar dan penilaian. Ya, jadi dalam hal ini ada baiknya pada saat Anda melakukan KKLP, Anda juga di situ sambil menyusun ya, entah dari bab 1 sampai bab 2 saja dulu ya, nanti diteruskan. Baik, selanjutnya tahapan persiapan ya. Mahasiswa membentuk kelompok terdiri dari 1 sampai 3 mahasiswa. Mahasiswa mencari tempat tujuan KKLP. Nah, kecuali Anda tidak dapat mencari tempat tujuan KKLP, itu biasanya akan ditunjuk dari pihak kampus, ya. Pihak kampus yang menunjuk atau menentukan. Kemudian meminta surat pengantar dari prodi untuk disampaikan ke perusahaan atau instansi, ya, formal, secara formal. Kemudian PKL dilaksanakan di semester genap dan semester ganjil. Yang saya katakan tadi, ini disesuaikan dengan kondisinya. Selanjutnya, mekanisme KKLP. Jadi dalam hal ini, mahasiswa melakukan konfirmasi informal ke perusahaan instansi. Ya. Konfirmasi informal ini yang saya katakan tadi, apa istilahnya, pra KKLP. Ya. Artinya ada sudah menanyakan atau mengajukan secara lisan dulu kemungkinan diterima atau tidaknya di perusahaan atau instansi itu. Ya, mahasiswa melakukan konfirmasi informal ke perusahaan atau instansi. Selanjutnya,
Turun ke bawah, yaitu izin. Ya. Ini kondisi. Jika diizinkan oleh perusahaan ya, atau instansi, jika diizinkan, maka Anda akan dapat pengantar dari prodi. Ya. Jika izin tidak diizinkan, ya, maksudnya tidak berkenan ya oleh perusahaan atau instansi itu, jika tidak diizinkan, maka perusahaan atau Anda harus mencari perusahaan atau instansi lain. Ya. Kemudian kembali lagi ya untuk mencari izin. Kalau sudah dapat izin, Anda akan dapat pengantar dari prodi. Selanjutnya ke bawah ya. Untuk pengantar dari prodi ini Anda masukkan ke perusahaan atau instansi itu. Hal ini sudah secara resmi ya. Karena Anda sudah membawa surat pengantar dari prodi. Jadi formal. Kemudian melakukan pembayaran ke bank. Nah, hal ini mutlak ya. Karena sudah ketentuan dari akademik. Setelah melakukan pembayaran ke bank, nanti ada pengesahan dari prodi. Artinya sudah divalidasi dari prodi ya. Kemudian baru Anda melaksanakan KKLP. Setelah melakukan KKLP, kemudian Anda dibebani harus membuat laporan KKLP. Nah, ini adalah mekanisme KKLP. Jalurnya, prosedurnya seperti ini. Lanjut. Pelaksanaan KKLP. Pelaksanaan KKLP akan dibimbing oleh pembimbing lapangan dari perusahaan atau instansi tersebut dan oleh dosen pembimbing yang ditunjuk prodi berdasarkan SK Ketua. Nah, untuk pembimbingan di lapangan biasanya, yaitu yang saya katakan tadi, biasanya umumnya 1 orang ya, dari pihak perusahaan atau instansi itu. Entah itu kepala bagian atau mungkin pimpinan sendiri. Nah, itulah nanti pembimbing disitulah nantinya akan memberikan penilaian kepada Anda. Penilaiannya itu nanti ya ada lembar penilaian yang diberikan dari pihak kampus ke instansi itu untuk menilai ya, selama Anda melakukan KKLP di tempat itu. Dan itu biasanya nilainya itu dalam amplop tertutup dan Anda tidak tahu nilainya berapa. Karena nanti yang tahu itu pembimbing lapangan di sana, ya, pembimbing lapangan di instansi itu, dan pembimbing dari pihak akademik. Sedangkan pembimbing dari akademik itu umumnya 2 orang ya, atau 2 dosen. Berdasarkan SK Ketua. Lanjut, setiap hari mahasiswa mengisi daftar aktivitas KKLP. Format lihat buku panduan yang ditandatangani oleh pembimbing lapangan. Nah, jadi setiap hari umumnya daftar aktivitas KKLP ini dalam 1 lembar itu biasanya untuk 1 minggu. Jadi misalnya hari Senin Anda masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, kegiatannya apa saja. Terus di bagian belakang sendiri ditandatangani oleh pembimbing di tempat Anda KKLP. Terkadang ada yang cuma
tanda tangannya saja, tetapi kadang juga ada yang membubuhi dengan membubuhi dengan stempel. Dua-duanya sah-sah saja. Nah, dalam satu lembar itu yang umumnya berisi kegiatan Anda selama 1 minggu, pada hari Sabtu, ya, biasanya Anda, kalau yang lalu-lalu, biasanya mahasiswa akan datang ke kampus, konsultasi, ya, dengan pembimbing dari kampus. Pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jadi di sini pembimbing kampus juga akan memantau apa-apa saja yang Anda lakukan di tempat KKLP itu. Dan akan menanyakan apakah ada masalah atau ada hambatan-hambatan. Nah, dari situlah Anda juga bisa konsultasi apa-apa yang dihadapi, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di tempat KKLP. Karena dalam hal ini juga akan membawa nama baik Anda sendiri dan juga alma mater kampus. Kemudian, mahasiswa mencari permasalahan yang dihadapi. Mahasiswa mencari permasalahan yang dihadapi di perusahaan atau instansi terkait dengan bidang ilmu atau topik KKLP yang nantinya akan ditulis dalam laporan KKLP. Nah, jadi permasalahan-permasalahan ya apa yang ada di situ, ya, tentunya Anda juga harus pelajari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan juga cari solusinya. Apabila Anda tidak dapat mencari jalan keluarnya atau solusinya, itulah adanya gunanya pembimbing di lapangan. Ya. Anda bisa tanyakan. Sebab jangan sampai Anda mengambil keputusan sendiri, ternyata itu mungkin bertentangan dengan ketentuan yang ada di instansi itu. Selanjutnya, mahasiswa harus patuh terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku di perusahaan atau instansi tempat KKLP. Anda melakukan KKLP di situ, ibaratnya itu seperti Anda sendiri juga sebagai karyawan di situ atau pegawai di situ. Tentunya juga Anda harus mematuhi ketentuan-ketentuannya. Kecuali untuk kehadiran atau kepulangan kerja atau pulang KKLP Anda. Itu kemungkinan berbeda dengan peraturan pegawai aslinya. Sebagai contoh, peraturan pegawai aslinya itu mungkin datang jam 8, pulang jam 4. Tetapi kalau Anda sendiri sebagai anggota KKLP, kemungkinan datangnya jam 9 dan 5,5 jam atau 6,5 jam, kemudian Anda sudah bisa pulang. Tapi ingat, walaupun di sini sudah ada ketentuannya seperti itu, 5,5 jam atau 6,5 jam, tetapi pihak perusahaan atau instansi harus tahu juga, ya, harus diberitahu. Jangan sampai karena ketentuannya seperti ini, 5,5 jam sampai 6,5 jam, ya, Anda langsung pulang saja tanpa memberitahu pihak pembimbing lapangan, ya, itu tidak bagus, ya. Kemudian, kesulitan selama melaksanakan KKLP dapat dikonsultasikan pada dosen pembimbing. Nah, ini bila Anda mengalami kesulitan-kesulitan. Sebab tidak jarang juga mungkin dari jurusan TI, ya,
biasanya kadang juga disuruh bikin program aplikasi, ya. Atau mungkin disuruh memperbaiki komputernya, menginstal, ya, mendeteksi kerusakan-kerusakan. Ini ada juga, ya, yang ada sudah peroleh cara merakit komputer, ya, terus mengalami troubleshooting, itu Anda sudah peroleh semua. Di situ Anda juga bisa konsultasikan kepada pembimbing yang ada di lapangan, bisa juga dengan dosen pembimbing yang ada di kampus. Jadi ingat, kesulitan selama melaksanakan KKLP itu dapat dikonsultasikan. Dan ingat, itu juga sebagai bahan tulisan di dalam laporan Anda. Sebab nantinya biasanya di dalam laporan Anda itu nanti akan disebutkan permasalahan atau kesulitannya apa, terus Anda tawarkan Anda tawarkan solusinya dan hasilnya bagaimana, ya. Itu biasanya akan ada dalam laporan Anda nantinya. Kemudian tahap penyusunan pelaporan. KKLP dilaksanakan pada saat semester berjalan, sehingga mahasiswa harus memprogram KKLP dalam KRS. Nah, jadi, walaupun Anda melakukan KKLP, tapi itu sudah terprogram, ya, atau sudah dibelanjakan dalam KRS. Harus itu. Sebab kalau tidak, berarti peserta peserta yang tidak terdaftar. Jadi dalam hal ini KRS itu menunjukkan bahwa Anda memang mahasiswa STIM Mekarisma yang memprogramkan KKLP. Pada akhir semester mahasiswa menyusun laporan KKLP. Pada akhir semester, mahasiswa menyusun laporan KKLP. Dalam hal ini yang dimaksud adalah apabila Anda sudah melakukan KKLP selama 2 bulan, ya, setelah itu biasanya Anda diberi waktu 2 minggu untuk membuat laporan dan kemudian akan diseminarkan atau diujikan, ya, di hadapan penguji. Pengujinya biasanya dosennya 2 orang, ya. Jadi dalam satu kelompok ini akan diuji oleh 2 dosen. Mungkin dalam satu kelompok Anda mungkin sendiri, atau 2 orang, atau 3 orang. Tetapi kalau yang 4 orang itu barangkali yang kekecualian, kelompok kekecualian, ya. Kemudian laporan KKLP disusun masing-masing mahasiswa, ya. Laporan KKLP disusun masing-masing mahasiswa, walaupun KKLP dilakukan per kelompok. Nah, dalam hal ini, sekalipun Anda satu kelompok, ya, 3 orang dalam satu kelompok, ini biasanya masing-masing mahasiswa akan membuatkan laporannya yang dilakukan. Ya, apa, ya, mahasiswa A misalnya, mahasiswa B, mahasiswa C. Masing-masing kan walaupun dalam satu kelompok, tapi biasanya pekerjaannya itu berbeda-beda. Tidak borongan. Ya. Mungkin mahasiswa A hari ini melaksanakan pekerjaan, ya, yang lain, ya, misalnya pembukuan, misalnya. Mahasiswa B, misalnya membuat rekap, laporan. Terus kemudian mahasiswa C, misalnya itu membuat tagihan atau
memperbaiki komputer, dan sebagainya. Dalam hal ini, ya, masing-masing akan membuat laporan sendiri. Ya. Jadi nanti di dalam laporannya itu akan disebutkan, ya, mahasiswa A melakukan pekerjaan ini. Ya. Mahasiswa B akan melakukan pekerjaan ini. Jadi masing-masing nanti akan ditanyakan sama dosen pengujinya, apakah cocok apa tidak, apakah Anda memang melakukan pekerjaan itu di sana atau tidak, akan ketahuan. Ya. Selanjutnya, selama penyusunan laporan KKLP, mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan mengisi lembar kegiatan bimbingan. Jadi selama penyusunan laporan KKLP, mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan mengisi lembar kegiatan. Yang saya katakan tadi itu, ya, Anda diwajibkan mengisi lembar kegiatan tiap harinya di instansi atau perusahaan itu. Nanti dosen pembimbing akan mempelajari, melihat apa-apa saja yang Anda lakukan di sana. Ya. Sebab akan tertulis dengan jelas di lembar kegiatan Anda di situ. Selanjutnya, laporan KKLP disusun berdasarkan format yang telah ditentukan. Ada itu dalam buku panduan KKLP. Ya. Petunjuk pembuatan laporan, kuliah kerja lapang atau kuliah kerja lapang plus untuk diploma 3 atau strata 1 STIMI Karisma Makassar tahun 2021. Ada bukunya itu. Kemudian laporan KKLP yang telah diseminarkan, ya, dilakukan revisi jika ada revisi atau perbaikan-perbaikan. Kalau tidak ada perbaikan, ya, secara umum itu tidak ada temuan. Tapi secara umum juga biasanya akan dilakukan revisi-revisi. Mungkin ada bagian-bagian yang perlu diperbaiki, mungkin ada yang kurang, atau ada yang lebih. Ya, itulah gunanya, ya, diseminarkan sebelum nantinya Anda jilid, ya, dan ditandatangani atau disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya dijilid hardcover warna merah untuk jurusan sistem informasi, hardcover, ya, sampul luar, ya, itu warna merah untuk jurusan sistem informasi dan warna biru untuk teknik informatika. Minimal 3. 1 untuk perusahaan atau instansi di mana kalian KKLP, 1 eksemplar untuk perpustakaan kampus, ya, dan 1 untuk mahasiswa yang bersangkutan. Nah, 1 untuk mahasiswa bersangkutan ini maksudnya kalau dalam satu kelompok 1 orang, tetapi kalau dalam satu kelompok misalnya 2 orang, berarti dan 2 untuk mahasiswa yang bersangkutan. Kalau dalam satu kelompok 3 orang, berarti dan 3, ya, untuk mahasiswa yang bersangkutan. Prodi meminta soft file KKLP dalam bentuk file PDF, ya, yang dimasukkan ke dalam CD, kemudian dikumpulkan di staf. Ini sudah memang harus demikian, ya, sebab ini sebagai
bahan, ya, barang bukti bahwa memang Anda pernah melakukan KKLP. Selanjutnya, sistematika laporan PKL, yaitu jenis kertas HVS atau sejenis. Biasanya itu kertas HVS itu warna putih gitu. Dan beratnya minimal 70 gram. Warna putih dan diketik satu muka. Tidak boleh, ya, tidak bolak-balik, ya. Jadi dalam satu lembar kertas cuma satu bagian saja yang di-print. Tidak bolak-balik, ya. Kalau secara umumnya itu yang bolak-balik itu kan buku-buku cetak gitu, ya. Kemudian ukuran kertas, ukuran standar nasional yaitu A4. Sebab ada yang A4S, ada yang A4. Jadi dalam hal ini Anda pilih yang A4 saja, jangan pakai S. Sebab biasanya yang pakai S itu bedanya setengah senti lebarnya. Jadi ukuran kertas A4 saja. Naskah dibuat lengkap 3-4 eksemplar dengan rincian untuk tempat praktik 1, ya. Dengan rincian 1 untuk tempat praktik, 1 mahasiswa, 1 untuk jurusan, dan 1 untuk dosen pembimbing. Nah, kalau untuk yang ini sifatnya opsional, ya. Opsional dalam arti bisa ya, bisa juga tidak. Tergantung dari dosen pembimbing itu. Apakah membutuhkan apa tidak. Ya. Makanya di sini 3-4 eksemplar. Yaitu yang keempatnya untuk dosen pembimbing. Dengan catatan itu opsional, ya. Bila dosen itu menginginkan. Tapi kalau tidak ya cukup 3 saja. Lebih menghemat lagi. Lanjut. Sistematika laporan KKLP. Nah, dalam hal ini Anda juga harus membuat bab-bab. Seperti contohnya dalam hal ini, bab 1 yaitu pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini terdiri dari 1.1 latar belakang. Jadi di sini latar belakang, ya, Anda mesti uraikan di situ. Latar belakangnya apa Anda melakukan KKLP. Kemudian 1.2 maksud dan tujuan. Jadi di sini Anda menjabarkan atau menceritakan maksud dan tujuan Anda melakukan KKLP. 1.3 sistematika laporan. Sistematika laporan ini bentuknya seperti apa, gambarannya seperti apa. Anda juga harus tuliskan itu. Kemudian pada bab 2, situasi perusahaan pada saat ini terdiri dari 2.1 riwayat perusahaan. Secara umum riwayat perusahaan ini Anda menceritakan, ya, riwayat berdirinya perusahaan dari awal hingga kini. Ya. Jadi mungkin riwayat perusahaan ini pernah mengalami beberapa kali ganti nama atau beberapa kali pindah tempat atau beberapa kali ganti pimpinan, ya, semua akan terlihat di situ di riwayat perusahaan. Dimana yang saya katakan tadi, ini Anda menceritakan dari awal hingga saat Anda melakukan KKLP di situ, ya. Jadi bisa panjang. Kemudian struktur organisasi perusahaan. Secara umum
setiap perusahaan atau instansi itu mempunyai struktur organisasi perusahaan. Ya, mulai dari pimpinannya, ya, terus ke bawahnya itu mungkin kepala bagian, mungkin ke bawahnya lagi sub-subnya, mungkin bagian lagi seksi-seksinya, kemudian bawah lagi pegawai-pegawai umumnya. Nah, hal ini Anda juga harus cantumkan, ya, sebab biasanya ini juga ada biasanya terpampang di ruangan, di salah satu ruangan di instansi itu. Anda bisa menggambarkan sendiri, ya, bisa Anda mengcopy mungkin, ya, dari soft yang ada, soft copy yang ada, atau kemungkinan Anda menggambar sendiri. Nah, di situ juga nantinya Anda juga akan menjelaskan di poin 2.3 bidang usaha dan sistem operasionalnya. Jadi bidang usahanya apa dan sistem operasionalnya itu seperti apa. Ya. Sebab yang secara umum, ya, namanya bidang usaha itu kan mengerjakan sesuatu yang mungkin, ya, menghasilkan keuntungan-keuntungan. Ya. Jadi di sini bidang usahanya apa dan sistem operasionalnya itu bagaimana. Anda harus cantumkan atau tuliskan itu semua. Selanjutnya, pada bab 3, tinjauan khusus sistem komputerisasi pada perusahaan. Di sini 1.1 perangkat keras. Jadi di sini Anda juga harus menerangkan atau menjelaskan atau membuat laporannya perangkat keras apa saja yang ada di instansi atau perusahaan itu. Ya. Perangkat keras dalam hal ini yang menyangkut dengan masalah komputer. Ya. Kemudian 1.2 yaitu perangkat lunak. Nah, perangkat lunaknya atau softwarenya apa saja yang digunakan di perusahaan atau instansi itu. Tentunya dalam proses menjalankan visi misinya, ya. Itu petugas tugas kesehariannya itu perangkat lunaknya itu apa-apa saja yang digunakan, apa-apa saja yang dibutuhkan. Ya. Kemudian 1.3 perangkat akal, ya. Ini maksudnya perangkat, ya. Perangkat akal di sini adalah secara umum adalah apa? Brainware, ya. Manusianya. Manusianya ini atau penggunanya ini dia pendidikan terakhirnya apa? Secara umum itu, ya. Terdiri dari lulusan apa saja. Nah, kemudian pada bab 4 uraian pelaksanaan KKLP. Nah, pada bab 4 ini uraian pelaksanaan KKLP ini biasanya kalau dalam satu kelompok 3 orang A, B, C misalnya, ya, itu masing-masing menguraikan sendiri-sendiri. Misalnya uraian mahasiswa A, melaksanakan pekerjaannya apa-apa saja. Terus kemudian di bawahnya uraian pekerjaan B, melaksanakan pekerjaan apa saja. Kemudian uraian, ya, mahasiswa C, ya, melakukan pekerjaan apa saja. Tentunya dalam melakukan uraian ini tidak ada uraian yang sama persis antara mahasiswa 1 dengan mahasiswa 2 atau mahasiswa 3, ya. Karena masing-masing harus bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Kemudian pada bab 5 analisa sistem dan desain aplikasi. Untuk yang ini, bab 5 ini biasanya dikhususkan
atau diperuntukkan bagi mereka yang diberi tugas untuk membuat atau mendesain aplikasi. Tapi apabila Anda tidak disuruh mendesain aplikasi, Anda cukup langsung ke bab kesimpulan. Kemudian di kesimpulan ini Anda menyimpulkan apa-apa saja. Kemudian daftar pustaka, kemudian lampiran-lampiran. Pada seminar KKLP, mahasiswa melakukan pendaftaran seminar KKLP dengan menyertakan syarat-syarat, lembar kegiatan bimbingan dan lembar persetujuan KKLP, lembar penilaian diri di perusahaan atau instansi, lembar format kegiatan mahasiswa yang telah ditandatangani pembimbing lapangan, minimal H-3 pelaksanaan seminar PKL. Ya, dalam hal ini kan minimal H-3, artinya 3 hari sebelum pelaksanaan seminar PKL atau ujian PKL. Fotokopi laporan KKLP diserahkan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan seminar. Mahasiswa membuat presentasi dalam bentuk PowerPoint. Ya. Jadi dalam satu kelompok itu harus mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Ini pekerjaan kelompok ini ya. Wajib dihadiri dosen pembimbing dan mahasiswa sebagai pesertanya. Ya. Penilaian PKL. Penilaian PKL berdasarkan pada 3 unsur. 1. Pembekalan, yaitu 15% bebannya. Pelaksanaan penilaian dari pembimbing lapangan. Ingat ini, pembimbing lapangan ini yang ada di lapangan atau instansi tersebut. Dia akan memberikan penilaian, bobotnya 40%. Terus kemudian laporan PKL dan seminar atau ujiannya ya, itu bebannya 35%. Penilaian dari dosen penguji ya, atau laporan PKL, seminar PKL. Jadi dari kesemuanya ini digabung. Pembekalannya berapa, pelaksanaannya berapa, ya ini nilai yang 40% ini dari pihak pembimbing yang ada di lapangan. Sedangkan ujian laporan PKL atau seminarnya itu 35%. Unsur penilaian tercantum dalam panduan KKLP. Ada bukunya ya. KKLP hanya berlaku 1 semester. Jika laporan tidak diselesaikan dalam 1 semester, KKLP harus diulang pada semester berikutnya. Jadi dalam hal ini KKLP Anda harus selesai dalam waktu 1 semester. Kalau tidak, berarti Anda melakukan KKLP pada semester berikutnya dan harus Anda programkan lagi di KRS. Saya rasa semua inginnya cepat selesai ya. Jadi usahakan ya, setelah KKLP segera selesaikan dalam bentuk laporan ya, supaya selesai pada semester itu juga. Nah, sekian, terima kasih. Dalam hal ini saya kembali ke Pak Jun. Demikian Pak Jun. Pak Jun. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendra atas paparan teknis pelaksanaan dan laporan KKLP. Ya, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa yang ditanyakan silahkan 1 minggu sampai 1 minggu ke depan.
Ada yang ditanyakan? Pak, Ya, Muhammad Fatur, kenapa? boleh minta soft copy anunya Pak, PowerPoint-nya Pak, untuk acuan bikin laporan nanti. PowerPoint yang ini maksudnya Iya, iya. yang dipresentasikan. Iya. Panduannya ada aja nanti buku panduannya, Pak. Oh, nanti ada di panduan ya Pak? Ada panduan. Oh iya, iya. Makasih Pak. Ya, ya. So, ada juga panduan dalam hard copy itu ya seperti ini. Ada ini. Tapi alangkah bagusnya juga kalau ada soft copy-nya. Ini ada di kampus ini. Oh, nanti dibagikan itu ya Pak? Kayak begitu Pak? Saya kurang tahu persis apakah dibagikan atau soft copy-nya saja. Itu nanti dari pihak kampus itu menentukan. Oh iya Pak. Ada pertanyaan lagi barangkali Pak Jim? Iya, silahkan kalau ada yang mesti ditanyakan. Jadi nanti sudah ada buku panduan yang disiapkan ya untuk teknik dan pelaporan KKLP. Di situ ada semua tentang bagaimana penyusunan laporan, bagaimana setting apa namanya nih, teknis penulisan laporannya. Kemudian ada juga format-format seperti jurnal harian, kemudian jurnal asistensi laporan, lembar pengesahan nanti, format judul, halaman judul maksudnya. Itu ada semua nanti di buku panduannya ya. Nah, itu boleh bisa diambil di minggu depan. Jadi kalau dimungkinkan satu orang mewakili satu kelompok saja, itu minta izin dulu terlebih dahulu di lokasi ya, mau ke kampus ambil buku panduan. Gitu ya. Karena di kampus itu waktunya terbatas ya, hanya sampai jam 12 siang. Jadi hari Senin atau bisa juga hari-hari yang lain di luar dari Senin, kecuali hari Sabtu Minggu. Nah, itu ke lokasi KPLP-nya dulu, minta izin dulu di sana ya. Minta izin dulu, apalagi kalau hari pertama ini. Mungkin kalau hari kedua, hari ketiga, ya mungkin satu hari sebelumnya bisa minta izin dulu ya. Dan mungkin besok saya agak terlambat masuk karena mau ke kampus dulu untuk mengambil buku panduan. Nah, gitu. Nah, begitu juga kalau pelaporan mingguan ya. Jadi setiap minggu itu kan harus wajib melapor ke pembimbingnya di kampus. Nanti pembimbingnya itu saya share saja di grup WA ya, di grupan. Setiap minggu, tapi tidak mesti harus ketemu ya. Tidak mesti harus ketemu. Ya bisa melalui email, bisa melalui WA. Ya nanti di grup KKLP yang di WA itu nanti saya invite juga pembimbing ininya ya, pembimbing KKLP-nya supaya memudahkan komunikasi. Jadi bisa lewat WA, bisa lewat email untuk laporan mingguan ya. Kalau sempat janjian ke kampus ya silahkan ke kampus. Janjian di workshop juga boleh. Silahkan. Kalau ada hal lain yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup kegiatan pembekalan KKLP kita untuk hari ini. Atur, aman. Aman sentosa. Aman sentosa. Teman-teman mahasiswa dari SI barangkali. Ini
ada event ini kan. Ini ada event ini dari tadi saya lihat tidak fokus, ini ada event ini. Lain yang dia kerjain. Ada? Tidak ada? Ada ya Pak, ada Pak. Ya, silakan. Hah? Siapa tadi itu? Main Tekken pasti tuh Pak. Hah? Main Tekken pasti Pak. Siapa? Ivan? Ada Ivan. Tidak, uang na urus itu. Banyak orang. Ada Ibu Nana Pak. Bagaimana? Tidak ada? Tidak ada lagi, Dik? Baik, kalau tidak lagi yang terkait pertanyaan tentang teknis dan pelaporan KKLP, terima kasih Pak Endra atas waktu dan kesempatannya, sudah menyempatkan waktu memberikan pemaparan materi buat rekan-rekan mahasiswa di kegiatan pembekalan hari ini. Nah, kalau begitu kita akhiri kegiatan pembekalan kita hari ini secara online. Terima kasih buat para pemateri yang sudah hadir dan bersedia meluangkan waktunya. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir juga di kegiatan pembekalan ini. Kita tutup acara pembekalan KKLP semester akhir tahun akademik 2020-2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama.